Poin yang kedua dari Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu. Dilanjutkan dengan kalimat yang sama. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tidak menilai kekuatan fisik, kekuatan materi, kekuatan koneksi. Tetapi Tuhan melihat perkara ilahi dalam hidup anak-anaknya. Tetapi coba lihat ayat ini. Namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ayat ini berbicara apa? Ayat ini berbicara tentang ketaatan, tentang penundukan, tentang penyerahan. Sehingga ayat ini dituliskan, namun engkau menuruti firman-Ku. Ada banyak orang melakukan kehendak Tuhan karena dia suka, karena kehendak Tuhan sama dengan hatinya. Tapi ujiannya bukan di situ. Ujiannya ketika kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendaknya. Apa yang dia pilih? Ada banyak alasan yang bisa dibuat, ada alasan yang bisa dimunculkan, ada banyak alasan yang bisa direkayasa. Tapi Alkitab berkata, aku tahu. Bukan pendeta tahu, bukan orang lain tahu, bukan siapa yang tahu, tapi Tuhan tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ayat ini berbicara bagus. Kekuatanmu tidak seberapa, artinya kamu tidak mengandalkan materi kamu. Kamu nggak mengandalkan keahlian kamu. Kamu tidak mengandalkan koneksi kamu. Kamu nggak mengandalkan apa yang kamu punya. Tapi kamu mengandalkan dua hal. Apa? Engkau menuruti firman-Ku. Hari-hari ini menuruti firman-Ku adalah hal yang langka. Ada yang suka melakukan kehendak Tuhan kalau itu sama, karena itu dia mau. Tapi kehendak kita seringkali mendominasi sehingga kita kelihatannya melakukan kehendak Tuhan, tapi nyatanya enggak. Tidak sama. Harusnya kita tetap memilih kehendak Tuhan. Tetap berada dalam posisi dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin sebagai hamba, dipimpin sebagai orang-orang yang selalu mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tetaplah berada dalam posisi saudara, supaya Tuhan menemukan kekuatanmu tidak seberapa, karena engkau mempunyai kekuatan menuruti firman Tuhan, tunduk kepada kehendaknya. Sekalipun kehendaknya berbenturan dengan kehendakmu, engkau tetap memilih kehendaknya. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Dan Tuhan berkata, aku tahu kamu melakukan kehendakku. Aku tahu walaupun kehendakmu maunya ini, tapi engkau melepaskannya. Dan engkau berkata, jadilah kehendakku. Aku mau orang seperti ini. Orang-orang seperti ini masuk dalam hitungan Tuhan. Yang terakhir, ayat ini berkata, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini cerita apa? Ini cerita penderitaan. Bukan penderitaan karena kebodohan. Bukan penderitaan karena dibuat sendiri. Tetapi karena penderitaan, karena hal pilihan. Menyangkal Tuhan atau tidak menyangkal Tuhan. Hal yang penting hari-hari ini, di mana orang-orang bisa kehilangan posisinya di hadapan Tuhan. Biarlah engkau semua tetap berada dalam posisinya. Jangan kehilangan apa yang sudah Tuhan bangun, jangan kehilangan apa yang sudah Tuhan letakkan. Letakkan hidupmu di mezbahnya. Jangan kau ambil lagi. Taruhkan hidupmu di mezbahnya. Maka lihatlah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagimu. Dan apa yang dibuka oleh Tuhan
tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan biarlah Tuhan menemukan hidupmu sebagai orang-orang yang menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya.